Guru-guru dari ulama Al-Azhar, guru-guru dari kawan-kawan kita di Al-Azhar, itu tahun 2016 membuat konferensi internasional di Chechnya, menghasilkan ijma', penguatan ijma' dahulu yang pernah disepakati. Ijma' kesepakatan, ya. Apa itu? Ahlus sunnah itu 3 ciri-cirinya. Yang pertama, berakidah ahlus sunnah manhaj Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu mengajarkan sifat 20. Maka bapak ibu yang sudah belajar sifat 20 dari kita itu sudah ahlus sunnah. Alhamdulillah. Nah, kini mau diganti orang tuh, uluhiyah, rububiyah, semua sifat namanya. 3 tauhid. Kini lah masuk ke buku-buku sekolah, masuk ke pesantren modern. Maka ini agak udah mulai menyeramkan ini Pak, pertarungan ilmu akidah, keyakinan di dunia pendidikan mulai menyeramkan, ya. Aku agak ngeri-ngeri sedap melihatnya. Karena kalau yang namanya Islam hanya satu, seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ahlus sunnah dimanapun sama, tidak beda imamnya. Kalau ada yang bilang beda-beda imamnya, ahlus sunnah di sini, ini berarti dia melenceng dari jalan kebenaran. Kalau Indonesia ahlus sunnahnya, fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari Maturidi, kemudian tasawufnya Ghazali, Junaid al-Baghdadi, tarekatnya Naqsyabandi. Terus pindah ke negeri lain lagi ahlus sunnah. Berarti bukan sunnahnya Nabi, tapi sunnahnya mereka sendiri. Karena ahlus sunnah itu dimanapun sama. Tak seorang pun orang munafik yang meriwayatkan hadis. Allah jaga hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas? Joleh tak? Jadi Allah, munafik banyak, ada. Daftarnya ratusan, bukan 2-3 orang, ratusan. Jadi kalau ada munafik zaman ini, jangan tuduh saya pun tidak berdakwah, bukan. Ya, kita berdakwah. Cuman mereka juga munafik juga berdakwah. Dan mereka merasa benar atau merasa salah? Hah? Ingat, semua yang sesat, bahkan orang kafir, kaum musyrikin merasa benar. Semuanya merasa benar. Jelas Pak? Munafik merasa benar enggak dia? Merasa benar. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi sudah dijaga oleh Allah SWT, munafikin tak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam. Gimana mereka nak meriwayatkan? Dengar hadis saja jijik dia. Dengar hadis Nabi saja dia jijik. Makanya tidak akan mau dia menjadikan hadis sebagai dalil. Nah, makanya tidak ada kaum munafik yang tercatat meriwayatkan hadis seperti yang disebut oleh para a'immah. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang yang, kan ciri khasnya orang zindiq itu, munafik itu adalah benci pada sunnah dan benci pada ahlinya, benci pada hadis dan benci pada ahli hadis. Sampai hari ini yang paling dibenci oleh orang-orang liberal adalah ahli hadis. Maka saya tercatat sebagai paling berbahaya di kalangan di kalangan orang-orang liberal. Tentu saja lingkungan terbatas, karena saya kan terbatas kan. Nah, jadi ada di sebuah lingkungan terbatas. Dosen yang paling bahaya adalah Dasman Yahya di kalangan liberalis, kaum liberal. Apa sebab? Dari dulu memang sudah ditakdirkan kita memang tidak sehati. Sahih? Ya, saya pakai Wahyu, Anda pakai Pak Wahyu. Oleh sebab itu tentu tidak sama kita. Kalau kita dasar agama ini adalah pakai Al-Quran dan hadis menurut pemahaman as-salafus salih. Siapa mereka? Nabi dan para sahabatnya. Kalau dia tidak, agama itu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, bukan situasi dan kondisi yang menyesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Tentu akan beda lah. Makanya lahirlah dari tangan-tangan itu agama Nusantara, agama ini dan itu.
Karena kalau yang namanya Islam hanya satu, seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Makanya Ahlus Sunnah dimanapun sama, tidak beda imamnya. Kalau ada yang bilang beda-beda imamnya, Ahlus Sunnah di sini, ini berarti dia melenceng dari jalan kebenaran. Kalau Indonesia Ahlus Sunnahnya, fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari Maturidi, kemudian tasawufnya Ghazali, Junaid al-Baghdadi, tarekatnya Naqsyabandi. Terus pindah ke negeri lain lagi Ahlus Sunnah. Berarti bukan sunnahnya Nabi, tapi sunnahnya mereka sendiri. Karena Ahlus Sunnah itu dimanapun sama, dimanapun tidak bergolongan. Dia tidak bergolongan kecuali namanya Ahlus Sunnah. Tapi kalau sudah punya nama selain Sunnah, berarti bukan Ahlus Sunnah. Paham, Pak? Ya, ada hal-hal yang melenceng dari akidahnya atau ibadahnya. Oleh sebab itu, imam kita Rasulullah SAW. Mak hebatnya kalian jadi mujtahid semuanya ya. Bisa langsung paham dari Nabi SAW tidak pakai ulama. Hanya ini isunya selalu bahwa kita tidak pakai ulama. Cuma 20 tidak pakai ulama. Alif bata dulu pakai, langsung hafal saya alif bata. Pakai guru. Ya, tanwin, ya kan, gunna, tanwin bi gunna, tanwin bila gunna. Belajar dulu dah. Belajar, sudah itu belajar al-kalamu wal lafzul mufidul murakkabul mufidu bil wada'. Belajar pula aqsamul kalimah, nahwu sarab, belajar melalui siapa? Guru juga, melalui bukunya para ulama. Hadis disampaikan kepada kita juga melalui ulama. Jadi yang kita ikuti juga melalui ulama. Cuma ada ulama yang lurus, ada ulama yang belok-belok. Tentu suka yang belok-belok atau yang lurus? Yang lurus dilarang berhenti, disuruh jalan. Ini tidak dilarang, jalan terus, disuruh berhenti, disuruh jalan belok. Nah, itu masalahnya. Jadi kan ada ulama yang lurus. Apa kata Allah, itu yang dia katakan. Apa kata Rasulullah, itu yang diikuti. Ada ulama enggak, lain kata Nabi, lain katanya, sah. Ya, lain yang dibuat Nabi, lain pula yang dikerjakannya. Yang dibuat Nabi, ditinggalkannya. Sah. Disuruh panjangkan jenggot, kumis yang dipanjangkannya, jenggot dicukurnya. Sah. Disuruh laki-laki memendekkan kain, perempuan disuruh mendekkan, laki-laki memanjangkan. Itu balik-balik. Sahih. Disuruh laki-laki yang pegang kendali rumah tangga, serahkan sama istri. Suami yang harus bekerja, istri yang banyak diterima. Gitu ya. Kalau melamar laki-laki perempuan, pasti perempuan lebih duluan diterima. Sah. Jika ya enggak, nah itu lainnya. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.